Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian bisa berkumpul pada hari ini. Sebelumnya gimana kabar teman-teman sekalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat. Sehingga kita juga bisa berkumpul pada hari ini karena teman-teman sehat semua ya. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu di sini dikumpulin buat mau ngapain? Belum ya. Jadi saya itu ngumpulin teman-teman sekalian di sini. Saya dan teman saya ingin mengadakan suatu bimbingan, namanya bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok itu dari kami nanti mengasih tahu mengenai sebuah materi kepada kalian untuk penambahan materi kalian. Kalian kan dari organisasi, jadi dari kami juga menyesuaikan materinya bimbingan mengenai ya sedikit keorganisasian. Terus sebelumnya kan ini udah pada kumpul nih di sini. Terus alangkah baiknya saling kenal nggak sih? Kan kita tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Apalagi cinta, kita itu selebihnya sayang. Terus saya ada sebuah cara untuk perkenalan. Sebelumnya kan udah pada kenal ya satu sama lain. Tapi untuk lebih mempererat lagi, untuk mengingat lagi, untuk saling kenal lebih dalam lagi, ada cara untuk perkenalan dari saya. Seperti contoh ya, contohnya nama saya Muhammad Arman Setiawan, biasa dipanggil Arman. Sebelah saya Mas Andi dan sebelah saya Mas Ahrul. Nanti Mas Andi kayak gitu lagi ya, perkenalan Mas Andi, terus sebelahnya siapa, sebelahnya siapa, dan turun. Paham? Munculnya kemana Mas? Munculnya ke kanan. Karena sunahnya itu kita munculnya ke kanan. Oke, dimulai dari saya ya. Nama saya Arman, sebelah saya Mas Aldi, dan sebelah kiri saya Mas Sahrul. Perkenalkan, nama saya Herman Gunawan, biasa dipanggil Adi. Sebelah kanan saya Reno, sebelah kiri saya Kak Arman. Perkenalkan, nama saya Reno Sirawan, biasa dipanggil Reno. Sebelah kanan saya Mas Wisnu dan sebelah kiri saya Mas Wisnati. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wibowo, biasa dipanggil Bowo. Dari kanan saya ada Mbak Api dan di kiri saya ada Mas Reno. Perkenalkan, nama saya Melisa Hatido, biasa dipanggil Api. Di sebelah kanan saya ada Mbak Ella dan di sebelah kiri saya ada Mas Dera. Perkenalkan, nama saya Nurlela Briliana, biasa dipanggil Lela. Sebelah kanan saya Mbak Irna, sebelah kiri saya Mbak Api. Perkenalkan, nama saya Ibnatias Mawati, biasa dipanggil Irna. Sebelah kanan saya Mas Sahrul, sebelah kirinya Mbak Ella. Perkenalkan, nama saya Sarul Tomo, sebelah kiri saya ada Mbak Erna, sebelah kanan saya ada Mas Arman. Ya, sudah ya. Jadi Mas sudah ingat kan sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, dan yang lain juga udah pada kenal ya. Udah. Terus kan di sini tadi kita mau bimbingan apa? Bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu materi mengenai keorganisasian itu yang umum apa aja sih? Yang perlu kalian siapin di organisasi apa? Ada yang tahu? Kepemimpinan. Ada lagi? Ada lagi selain kepemimpinan yang harus kita siapkan untuk ada dalam organisasi? Struktur organisasi. Struktur organisasi ya, bisa masuk. Terus Mekanisme kerja. mekanisme kerja. Terus apa sih yang kalian siapin buat masuk organisasi? Apa ya? Tadi mempunyai jiwa kepemimpinan. Terus apa lagi? Mental masuk nggak? Masuk ya. Kita di organisasi juga harus mempunyai mental yang kuat. Terus ada lagi? Niat, iya, niat sudah pasti sih. Oke, jadi kan ada kepemimpinan, mental, niat juga kita punya. Lah, kita itu di sini akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok, mengenai apa sih yang perlu disiapkan ketika kita ada di organisasi. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai mental. Ada yang tahu mental itu apa? Belum ya? Belum tahu. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Itu merupakan adalah satu hal yang sangat penting untuk dijaga pada diri kita sendiri. Karena banyak orang itu kadang
mereka mentalnya tidak kuat sehingga terganggu, kayak mungkin gampang emosi, terus juga mudah lelah. Kita tahu di organisasi itu banyak sekali kegiatan, jadi kita harus menguatkan mental kita, menjernihkan pikiran kita. Nah, di sini itu nanti Mas Rahrul akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Mungkin dari teman-teman bisa mendengarkan dengan baik, dan mungkin jika ada pertanyaan nanti monggo dipertanyakan. Paham? Oke. Saya ambil dulu ya. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika dan juga meningkatkan kemampuan seseorang di dalam kelompok tersebut. Nah, di sini saya dengan Mas Arman menjelaskan tentang kesehatan mental sendiri. Teman-teman tahu nggak apa yang mengakibatkan diri kita itu down mentalnya turun gitu? Ada yang tahu? Kurang yakin. Terus ada lagi? Capek. Terus ada lagi? Bingung ya? Masih bingung ya? Tapi sebelumnya kalian udah tahu mental belum? Mental itu apa? Kesehatan mental itu apa? Ada yang tahu nggak? Kesehatan mental adalah suatu kesejahteraan pada diri seorang, sehingga ketika kita mengalami kesehatan mental, kita akan menjalani aktivitas yang lebih bermanfaat dan lebih produktif. Di sini ada yang kena mental nggak? Ada yang pernah kena mental nggak? Ya. Contohnya Apa tuh yang Contohnya? membuat kalian kena mental di organisasi kalian? Contohnya orang lain. Nah, bulian ya, salah satunya. Terus ada lagi? Apa Mas? Kenapa? Bingung. Dalam organisasi pramuka otomatis kalian pernah merasakan apa ya, tekanan mental. Shock terapi itu biasa diterapkan di dalam organisasi pramuka. Seperti contohnya kayak kalian mengalami melakukan suatu kesalahan nih, otomatis dari pimpinan itu melakukan tindakan dong. Contohnya kayak apa namanya, hukumannya yang membuat kalian itu down mentalnya, maksudnya merasa kayak mengeluh, capek dan lain-lain. Dengan begitu pengembangan diri kamu itu tidak terhambat. Apa namanya, jika kehidupan akan terus berlanjut dengan baik, Anda itu harus memperbaiki mental Anda sendiri. Jika Anda ingin apa namanya mengikuti organisasi dengan baik, Anda harus memperbaiki mental dalam dirimu sendiri. Sebelum Anda terjun ke organisasi, semua organisasi ya, bukan hanya pramuka, itu pasti membutuhkan mental yang kuat. Gak cuma organisasi sebenarnya, dalam berwirausaha pun diperlukan suatu mental yang kuat. Contohnya ketika usaha kalian down, kalian nggak boleh putus asa untuk menutup usaha tersebut, tapi kalian harus mencari cara agar bagaimana usaha tersebut berjalan kembali dan bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian cara melatih mental dan menguatkan mental, di sini ada yang tahu nggak? Bagaimana sih cara kalian itu bisa menjadi mental yang kuat? Terus juga cara melatih mental kalian itu ada yang tahu seperti apa? Yang tahu? Ada yang tahu nggak? Supaya mental kamu kuat nih, tadi kan ada bullying ya. Iya. Nah, Omongan orang lain itu gimana cara kita agar apa namanya tidak berpengaruh oleh omongan orang lain, itu gimana caranya? Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Masih bingung ya? Yang pertama itu harus selalu berpikir positif.
jika kita selalu berpikiran negatif, maka kita akan semakin down mentalnya. Karena pikiran adalah suatu faktor utama yang mempengaruhi mental kita. Kemudian yang kedua adalah selalu mengingat Tuhan. Di sini beragama semua kan? Ada yang ateis Islam atau ya ada yang ateis. Ya, di sini Islam semua. Oke. Jadi yang kedua itu mengingat Tuhan ya. Yang ketiga itu jangan terlalu memikirkan kata orang lain. Seperti yang tadi dikatakan Mas Aldi. Itu jika kita selalu memikirkan kata orang lain, selalu mendengarkan kata bulian lah, lebih tepatnya ke perkataan yang negatif. Contohnya kayak, wah ngapain kamu ikut organisasi pramuka, manfaatnya apa? Terus kamu akan berpikiran, oh iya ya, aku di pramuka itu selalu dihukum, selalu tentang fisik kayak gitu loh. Itu kan otomatis membuat mental kita down dalam berorganisasi. Kalian pernah merasakan begitu? Pernah. Nah, itu salah satu kesehatan mental kalian menurun. Kemudian yang keempat adalah asah kemampuan diri. Kalian pernah mengasah kemampuan diri nggak? Ya mungkin kayak pengalaman kalian di kegiatan, kalian sudah mempunyai bahwa di kegiatan itu seperti ini, jadi kalian udah persiapan gitu kan, mesti di setiap kegiatan ada pengalaman yang kalian dapat, ya kan? Apa belum pernah? Mungkin pengalaman yang baru sekedar mengetahui tapi belum dipraktekkan, dan sekarang itu udah dipraktekkan. Ada yang mau cerita tentang kemampuan diri? Pastinya ada dong. Coba cerita. Malu-malu ya. Jangan malu-malu di sini. Karena emang dalam bimbingan kelompok itu jika ada suatu kerahasiaan dari kita itu tidak akan membocorkan rahasia tersebut. Begitupun sebaliknya dari teman-teman juga seharusnya itu tidak membocorkan hal-hal yang yang bersifat rahasia itu tidak diceritakan kepada orang lain. Coba Ada yang mau ada yang cerita tentang ini, yang jadi mengenai asah masa kemampuan kemampuan diri. apa sih yang tidak kalian asah dari diri kalian untuk melatih mental kalian? Ada. Belum ada. Bingung cerita apa? Oke, nggak apa-apa. Yang kelima ada lakukan suatu hal yang sulit dalam 1 minggu. Pernah ada yang mencoba? Melakukan hal yang menurut kalian sulit setiap minggu dan kalian bisa Contohnya nih, menyelesaikan. kamu itu fobia ketinggian. Nah, kamu mencoba naik genteng lah minimal. Otomatis kalian kan pramuka, ada banyakan kegiatan yang berinteraksi dengan alam, terus kegiatan yang intinya tentang ketinggian, terus laut kayak gitu kan pastinya ada kan. Nah itu kalian pernah nggak merasakan suatu hal yang menurut kalian itu sulit kayak gitu? Maksudnya, saya takut nih sama hal-hal yang ini, tapi saya mencoba lah. Setiap ada kegiatan itu pasti saya belajar mencoba itu. Ada yang pernah nggak? Contohnya nangkap ular deh. Ada yang pernah nggak? Ada. Kamu ya Mas? Ular apa Mas? Ada tuh ular apa sih namanya? Iya ular sanca, tapi agak diam sih emang dia sama yang kecil. Nah itu adalah melatih mental sebenarnya ya. Yang awalnya itu takut akan ular, kalian bisa memahami dengan sedikit demi sedikit karakter ular itu sendiri. Kemudian menjaga kesehatan fisik dengan baik. Salah satunya dengan olahraga. Di sini ada yang jarang olahraga. Siapa Mbak? Kamu Mbak? Kenapa Mbak? Sibuk sih sama kerja terus sekarang. Oh, sibuk. Kan jadinya jauh. Kamu pasti tinggal ada waktu. Tapi minggu itu kan free Mbak. Biasanya enggak. Iya, tapi buat itu sih persiapan harinya Oh, juga. persiapan. Istirahat jadi. Iya, istirahat. Nah, itu menjaga kesehatan fisik juga salah satu salah satu cara melatih untuk menguatkan mental ya.
kemudian ada menulis hal-hal yang kita syukuri. Kalau enggak, kalian bersyukur deh atas nikmat yang pernah diberikan. Ada yang pernah nggak bersyukur nggak? Bang ya, aku dapat ini lah, ngerti ya, sing kaya lebih gede. Ada nggak? Ada nggak? Membandingkan yang udah kalian dapat, kan itu tidak bersyukur namanya. Apakah pernah kalian itu? Ya. Jadi jika sudah dapat ya alhamdulillah itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada evaluasi diri. Ada teman-teman yang pernah mengevaluasi diri? Nggak pernah ada. Nggak ada yang pernah mengevaluasi diri. Merenung. Yang direnungkan apa, Mas? Kejadian dari Nabi Petra gitu. Oh, sebelumnya ada yang tahu evaluasi nggak? Nggak ada yang tahu. Evaluasi itu apa namanya, merubah suatu keadaan, maksudnya yang sudah berlalu ya, itu menjadi lebih baik. Contohnya hari ini saya jalan ke depan dan saya kesandung di situ. Kita harus mengevaluasi diri bahwa saya berjalan ke depan berarti saya harus melihat ke bawah, ada halangan atau enggak. Kita harus lebih hati-hati. Itu adalah evaluasi. Masa kalian nggak pernah mengevaluasi diri sih? Coba dari kalian ada yang pernah evaluasi diri nggak? Kayak misalnya udah ngelakuin kesalahan dan dievaluasi sehingga kalian nggak ngelakuin kesalahan tersebut. Kayak gitu, paham? Ada yang pernah kayak gitu? Pokoknya berapa kali yang dihukum pasti pernah mengalami sih. Coba ceritakan salah satu hukuman yang pernah kalian alami satu persatu. Mulai dari mbaknya. Gantian mbak. Tadi kan dari sana, sekarang dari sini. Lebih hukum ya pernah sih karena telat Hukumannya apa mbak? lari apa Mas? Oh, lari. Selanjutnya mbaknya sendiri itu telat lagi nggak? Enggak. Nggak telat lagi. Nah itu salah satu contoh evaluasi diri. Mbaknya Pernah telat. telat juga. Ya, usap. Saat. Mbaknya Sama kita. telat juga. Masnya? Nggak pernah dihukum. Luar biasa. Kemudian Mas Adi pernah. Kegiatan itu Oh, kegiatan mulu. Berarti nggak sesuai jadwal ya? ya, Terus dihukum di akhir ya, sama siapa itu? sama itu apa seniornya. Oh, seniornya. Kemudian di acara kegiatan selanjutnya pernah mundur lagi nggak? Alhamdulillah pun ada. Lebih baik ya. Kemudian Masnya? Paling itu sih Pak, kayak kepedulian sama teman gitu. Kepedulian sama teman. Iya. Oh, misalnya makan aja kita harus berbagi sama teman gitu ya. Ya biar ke depannya kalau misal ada apa-apa jajan atau apa kan kita saling Bisa dibantu ya itu. Nah itu sebenarnya kalian pernah mengalami apa melakukan evaluasi diri ya? Mungkin dari kalian cuma belum tahu aja apa itu evaluasi apa namanya evaluasi diri itu. Makanya dari kita ini melakukan bimbingan agar kalian itu dapat mengetahui suatu hal yang belum kalian ketahui. Kemudian tadi kan apa namanya bercerita tentang cara melatih ya. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki mental yang kuat. Contohnya, ada yang tahu nggak? Coba mbak. Betul. Ya, Percaya diri. ada lagi. Ada lagi nggak? Jadi ya udah Percaya diri itu sangat perlu. Terus ada lagi nggak? punya kesehatan baik. Punya niat baik, betul. Terus ada lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi. Oke, mungkin baru dua ya yang berani speak up ya. Itu ada percaya diri dan mempunyai keyakinan ya, niat ya. Benar sih, yang kedua itu benar. Cuma di sini ada tambahan lagi berani berkata tidak. Jadi jika kalian merasa hal itu tidak kalian bisa sanggupi, menurut kalian hal itu apa namanya ya kurang baik,
nggak perlu dilakukan. Kalian tuh harus berani menolaknya, harus berani tidak. Contohnya ini di luar organisasi ya. Contohnya ini kan sudah mulai ramai pemilu. Kalian disuap nih, dikasih uang, diamplopi, tapi kamu harus memilih orang yang mengupload tersebut. Kamu harus berani mengatakan tidak, karena itu suatu apa namanya ya, tindakan yang tidak baik, tindakan yang negatif kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, itu kita setidaknya bisa apa namanya ya, menyenangkan diri sendiri dulu kayak gitu. Terus kemudian ada memiliki hubungan yang sehat. Di sini ada yang memiliki hubungan yang tidak sehat. Ada nggak? Contohnya komunikasi yang tidak baik, atau toxic relationship. Bisa dibilang sekarang toxic ya. Iya. Bahasa sekarang itu toxic relationship. Ada yang pernah? Ada? Intinya ada yang pernah merasakan apa enggak? Ada. Ada yang berani bercerita? Ada yang mau bercerita pengalaman apa sih yang kalian rasain, yang kalian pernah alami mengenai toxic itu? Coba kalian ceritakan saja biar kalian nggak ada unek-unek ya. Karena kalau kita ada unek-unek juga nggak baik sih, dipendam terus. Otomatis kan yang namanya memori ya, menyimpan semua hal yang penuh nanti bisa stres. Kemudian kembali lagi ke kesehatan mental juga. Gitu. Ada yang mau bercerita nggak? Bukannya ada yang bisa untuk menceritakan atau masih Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Intinya saja. mungkin kayak pacaran tapi toksik Nah, itu bisa. ya? Coba Mbak, katanya tadi pernah bisa bercerita. Nah, mungkin dari kalian apakah masih rasa kayak malu-malu untuk cerita, atau mungkin kalian belum tahu bahwa toksik. Mungkin karena toksik itu bukan cuma kata-kata kasar ya, perbuatan memaksa itu. Jadi bukan kayak kalimat-kalimat yang kasar. Toksik itu sebenarnya banyak kali memaksa, terus juga intinya kalian itu tidak mau tapi kalian disuruh hanya begitu dan termasuk toksik. Berarti sini belum ada yang pernah cerita nih? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki mental yang kuat itu pasti mudah beradaptasi. Di sini ada yang susah beradaptasi? Ada yang merasa susah beradaptasi? Nggak ada ya? Oke. Anak pramuka itu harus mudah beradaptasi ya. Kalian tahu nggak adaptasi itu apa? Nah, benar, menyesuaikan diri. Jadi kalian itu harus salah satunya itu patuh sama peraturan ya. Patuh sama peraturan. Kemudian yang terakhir ada empati dan kasih sayang. Ada yang tahu empati dan kasih sayang? Kasih sayang mesti tahu lah. Empati, nah benar, saling peduli. Seperti ya contoh yang tadi ya, yang mas saya, yang makan itu kan. Nah itu salah satu contoh empati. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang memiliki mental yang sehat. Kemudian yang materi yang terakhir itu ada cara melatih mental dan menguatkan mental yang akan dijelaskan oleh Mas Arman ya. Sekarang Mas Arman. Mungkin tadi kan udah dikasih tahu ya sama Mas Ahnul itu mengenai cara melatih dan menguatkan mental. Jadi tadi apa yang kalian dapat setelah diceritakan materi oleh Mas Ahnul? Bagaimana sih cara kita melatih mental kita? Jadi yang pertama apa? Kita harus berpikir positif. Jadi teman-teman itu untuk mempunyai kesehatan mental yang bagus itu kalian itu harus berpikir positif. Tidak boleh berpikir negatif, karena negatif itu tidak baik bagi diri kita sendiri. Terus juga mengenai berpikir positif itu ketika kalian ada unek-unek, mesti pernah kan ada unek kan? Ada apa enggak? Ada. Lah itu kan kalian mesti seringnya ini pasti dipendem kan?
Ya, padahal itu sangat tidak baik buat kesehatan mental kalian. Seperti contoh kasus, kalian udah tertekan nih, kebanyakan kasus bunuh diri akibat stres kan, kayak stres. Mungkin di sekitar kita, di daerah kita kan kemarin ada kasus bahwa pemuda itu stres, diputusin pacar, akhirnya bunuh diri kan. Nah itu kan sebenarnya itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mempunyai mental yang kuat, karena dia itu sekali ambil solusi tapi solusinya nggak positif, karena itu negatif buat kita untuk bunuh diri. Kan kita tahu bahwa bunuh diri itu tidak boleh diislamkan. Nah jadi dari teman-teman, misal ada masalah nih, kalau bisa jangan pendam, ceritalah kepada teman, saudara atau orang tua, atau kami juga bisa, karena kami juga juga muslim. Terus dari kalian juga nggak perlu khawatir, karena di PK itu ada sebuah asas namanya kerahasiaan, itu sudah terjamin. Kita kalian hanya yang tahu saya dan kalian. Nah makanya itu harus berpikir positif. Jika ada sesuatu hal yang mengganjal di pikiran kalian, lupakan yang ditunda. Terus yang kedua tadi, selalu mengingat Tuhan. Bagaimana cara kita untuk melakukan untuk dengan cara selalu mengingat Tuhan itu, kita tahu bahwa di Islam itu ada sebuah zikir, ya kan? Nah zikir itu manfaatnya bagi kita itu adalah untuk menenangkan hati kita. Nah makanya salah satu cara untuk melatih hati kita agar selalu baik, selalu terkontrol diri kita harus menahan diri kepada seperti tadi zikir juga. Terus juga tadi yang terakhir itu mengalami evaluasi. Jadi kan sudah dijelaskan ya bahwa evaluasi adalah sebuah kegiatannya untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan melihat contoh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga kita bisa memperbaiki masalah kita. Nah terus juga ada potong ya. Terus juga ada mengenai jangan terlalu memikat perkataan orang lain seperti Mas tadi. Di pramuka, di sebuah organisasi pasti kalian pernah kan dimarah-marahin sama senior kalian, padahal cuma masalah sedikit, lebih telat mungkin cuma beberapa detik, beberapa menit kalian dimarahin sama dihukum lah. Kalian jangan terlalu memikirkan itu, pikirkan sesuatu yang negatif, yang positif, sebenarnya negatif. Jadi kan telat itu menjadi bahan evaluasi. Nah jadi kan misal jadi dari senior kalian gini, kalian kok telat, jadi sekalian ketemu, kalian jangan berpikir negatif, jadi berpikir positif Pak. Mereka itu mengingatkan kita bahwa kita harus disiplin, waktu, dan jika kita melakukan kesalahan mesti ada imbasnya bagi kita. Itu kita ketika di organisasi, tapi kita berpikir ke depannya memang itu adalah hal yang positif, karena dunia kerja itu beda lagi. Nah terus juga ada asah kemampuan diri, itu sudah pasti. Kalau kalian ingin mempunyai mental yang kuat, kalian harus mengasah diri kalian sendiri. Misal kayak tadi memperbanyak pengalaman, itu juga bisa mengontrol diri kalian. Kayak tadi ular ya, maksudnya takut ular, dia akhirnya memberanikan diri untuk mengundang ular, akhirnya sekarang pasti takut. Lumayan enggak. Jadi ada sebuah perubahan bahwa dia itu berpikiran ular itu ternyata tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Nah itulah mungkin sedikit bimbingan dari kami mengenai mental yang harus kalian punya di dalam sebuah organisasi. Mungkin bukan cuma organisasi, tapi di kehidupan kalian mesti harus mempunyai mental yang kuat. Menambahkan ya, untuk teman-teman ini yang tadi merasa ada
suatu hal unek-unek yang mau diceritakan, mungkin malu sama teman-teman, bisa cerita sama Mas Arman kapanpun, bisa lewat chat atau mungkin mau ketemu selagi Mas Arman itu waktunya free ya, ataupun sama saya juga bisa, nanti bisa minta nomornya sama Mas Arman. Karena kita ini juga sambil berlatih mengasah kemampuan kita sendiri, mengasah kemampuan saya dan Mas Arman. Jadi dari teman-teman jika mau ada sesuatu yang mengajar diri kalian, mau cerita tapi malu atau takut sekali sama teman-teman yang lain, kalian bisa mengajari kami berdua. Karena di balik kalian bercerita ke kita juga belajar mengenai bagaimana menghadapi klien-klien kita. Jadi tidak apa-apa, tapi jangan khawatir. Intinya dari kami BK itu ada asas itu kerahasiaan. Jadi itu sudah terjamin, cuma kita doang yang tahu antara kita berdua. Nah, mungkin cukup. Terus juga perlu diingat, kami itu di sini masih belajar. Jadi jika ada sebuah hal yang mengenai di hati kalian yang tidak mengenakan, silakan ceritakan ke saya, karena itu tanggung jawab saya dengan Mas Sahrul. Ketika ada klien yang terkena kayak shock tadi, shock mental karena diceritain mengenai mental, itu tanggung jawab kami berdua. Jadi jika kalian itu mengalami shock, itu langsung ngabarin kami, akan kami tindak lanjuti mengenai kalian yang menghadapi shock. Mungkin bimbingan kali ini kami cukupkan. Dari teman-teman juga insya Allah mungkin sudah bisa memahami mengenai mental, dan mungkin jika dari teman-teman ingin mengadakan pertemuan lagi, kita bisa saling kontak nanti mengenai jadwal kita, disesuaikan mengenai kalian dan jadwal kami. Mungkin kami cukupkan mengenai bimbingan kami kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang, yang sudah berkontribusi di bimbingan kelompok kali ini. Semoga yang kami sampaikan dari mengenai mental mudah diterima oleh teman-teman, bermanfaat juga. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pamit ya.